Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfidin Syarifah dengan NIM 18821500049, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin menerangkan tentang materi tentang negara Indonesia dan Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM. Selanjutnya, isi atau konten. Yang pertama ada negara Indonesia, yang kedua lambang negara Indonesia, yang ketiga Pancasila, yang keempat fungsi Pancasila, dan yang terakhir butir Pancasila. Selanjutnya, negara Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI atau hanya Republik Indonesia RI, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai 27.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berkependuduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan menganut lebih dari 230 juta jiwa. Di samping ini adalah bendera negara Indonesia, yaitu merah putih. Next, slide selanjutnya tentang lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Dan di sini samping ini lambang negara Indonesia, Garuda. Next, selanjutnya tentang Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah 5 ideologi utama penyusun Pancasila. Adalah 5 sila Pancasila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya kepala banteng
Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Next, selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Next, selanjutnya, masih terusan fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu juga harus berdasarkan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Next, selanjutnya tentang butir-butir pengalaman Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga,
membangun sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya, yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maknanya, 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, meliputi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam musyawarah. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat yang baik dan lapang dada. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan makna yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima, suka menolong kepada orang lain. Next, slide selanjutnya, butir-butir pengalaman Pancasila dalam berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Yang pertama, sila pertama dengan lambang bintang. Maknanya, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menghargai dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dengan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sila pertama. Sila kedua dengan lambang rantai, maknanya tentang yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini makna sila kedua dengan lambang rantai. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin dengan arti yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Ini sila ketiga. Dan sila keempat dengan lambang pala banteng mengenai tentang sebagai warga dan masyarakat negara Indonesia, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, sila kelima dengan lambang padi dan kapas mengenai tentang yang pertama, mengembangkan sikap perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, yang keempat, menghormati hak orang lain. Itu butir Pancasila berdasarkan ketetapan MPR pada tahun 2003. Next, selanjutnya. Baiklah, sekian penjelasan tentang negara Indonesia dan Pancasila. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan terima kasih untuk Ibu dosen pengampu, Ibu Fitra Mulyanti SPD MM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.